berupa pemahaman agama. Jadi Bapak Ibu, paribasan kula panjenengan mangke kondur saking mriki kok saged sangu 1, 2, 3 ayat saja, itu pun sudah termasuk tambah ilmu. Pun sepindah malih mugi-mugi sadaya ingkang rawuh pikantuk barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salajengipun sholawat ugi salam mugi tansah katuraken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu nikmat yang Allah berikan kepada hambanya itu apa? Nikmat bisa tertawa, Bapak Ibu. Jadi iso mesem, iso ngguyu, itu termasuk nikmatnya Gusti Allah. Sebagaimana dikatakan di dalam Al-Qur'an surat An-Najm 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innahu huwa adhaka wa abka. Dan sesungguhnya dialah Allah yang menjadikan hambanya menangis dan tertawa. Coba bayangkan Bapak Ibu, ada orang yang mungkin sedang sedihnya luar biasa, susah hatine, pusing kepalane karena masalahnya yang banyak. Saking sedih, bahkan untuk senyum saja tidak bisa, tidak mau, angel. Ulatane mboten kepenak. Ya karena saking sedih, bahkan menyendiri malahan. Di satu sisi di waktu bersamaan kula panjenengan kok alhamdulillah masih bisa tertawa, gojekan, guyonan bersama keluarga, istri, anak, cucu, teman, saudara. Ije iso guyu, padahal yang dipikir ya aslinya ya ije podomu mete aslinya gitu. Wong kula panjenengan itu sudah difitrahkan oleh Allah, setiap orang pasti punya masalah, punya ujian. Ojo dipikir sing dong guyu-guyu niku asline ya ora duwe masalah, asline ya duwe. Ning di saat waktu mumet kok ije iso guyu. Nah, itu kan satu kenikmatan anugerah dari Allah. Wong nyatane enten unen-unen Bapak Ibu, ngapunten nggih wong kula nggih entuk kok lagu-lagu niku. Enten unen-unen ngenten iki. Dasku mumet, dasmu piye, dasku mumet. Dase mumet kuwi ije iso nyanyi. Itu kan ije iso guyu, ije iso mesem, itu kan satu kenikmatan, satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa innahu huwa adhak wa abkah, ya. Dialah Allah yang sesungguhnya menjadikan hambanya itu bisa menangis dan bisa tertawa. Itu adalah satu kenikmatan. Misalnya melih Bapak Ibu, panjenengan sedang melakukan perjalanan jauh, posisi panas, macet total, macet reso melaku, jadi merayap macetnya. Bisa jadi dalam kondisi seperti itu orang bisa stres loh Bapak Ibu. Jadi banyak tuh orang-orang itu ketok asline nalika ning dalan. Terutama di saat ketemu kondisi dalanan sedang macet niku. Biasanya gampang emosi karena stres tadi, berada di dalam tekanan. Wis panas, macet, durung ning buring kok kadang ana suara tot. Disoroti lampu saking polisi ajeng lewat, macem-macem.
Jadi di saat kondisi macet orang bisa stres begitu, kadang-kadang stresnya itu bisa hilang. Mergone nopo? Goro-goro maca tulisan yang mburi truk niku. Nah kan kadang-kadang ada orang kreatif ya yang menebar senyuman di wajah dan hati orang lain lewat tulisan kata-kata di belakang truk niku wau. Wong kadang kula pun nate nemu enten tulisan ten mburi truk niku ngeten iki. Aja sok meringis apa meneh merenges engko ndak merongos. Nganjelke to niku nggih. Tapi tulisan nganjelke pun iso enggak marake guyu. Nah, stresnya dadi wah. Enten malih tulisan nggih misale nggih. Kadang-kadang tulisane niku ya guyukke tenan nggih. Enten gambar Pak Harto. Piye? Enak zamanku to. Wah, niku nggih guyukke niku nggih. Enten tulisan melih cie-cie yang sedang baca tulisan ini pasti lagi mesam-mesem dewe. Nah, jangan lupa bahagia ya. Enten tulisan motivasi, pantang pulang sebelum beruang. Kan semangat para supir-supir truk itu nggih. Jadi untuk menyemangati diri butuh motivasi. Nah, motivator terbaik itu ya diri sendiri Bapak Ibu. Nah, jadi di saat kondisi yang lelah, padat, macet, pusing seperti itu, Masya Allah ada orang-orang yang dengan kreatifnya menebar senyuman di wajah hati saudaranya lewat tulisan kata-kata. Itu kalau dalam bahasa hadisnya mengatakan idkhalus surur fi qalbil muslim, memasukkan kebahagiaan di dalam hati saudaranya yang jadi memasukkan hati kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu bisa dimasukkan ke hati siapapun, salah satunya bahkan lewat tulisan-tulisan itu tadi. Jadi Bapak Ibu, Masya Allah ya, bisa tertawa itu tanda orang hatinya lega. Iso guyu, iso tertawa itu tanda hati orang itu lapang Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bisa merasa senang, paling enggak senenge kanggo awake dhewe. Jadi bisa menyenangkan diri sendiri itu Masya Allah satu kebahagiaan. Efeknya apa? Orang kalau sudah senang itu biasanya efek psikologinya apa? Orang melakukan sesuatu itu pasti dengan menyenangkan. Jadi sesuatunya dengan enak nggih. Paribasan sing abot dadi enteng, sing enteng ora kok dadi abot nggih. Abot dadi enteng, enteng samsaya enteng nggih atau enting nggih Pak nggih. Sing mumet dadi los nggih. Sing kesel dadi kuat meneh. Kan karena hatinya bergembira. Sing ngantuk dadi melek-meleh. Nah, itu kan. Kan karena ya efek psikologisnya membawa dampak positif karena orang tersebut hatinya bergembira. Apalagi lebih menyenangkan lagi yen senenge ora dipek dhewe, tapi senengnya, kegembiraannya itu bisa ditularkan, disebarkan kepada orang lain. Itu lebih menyenangkan lagi, bahkan nilainya berpahala Bapak Ibu. Nah, termasuk tadi idkhalus surur fi qalbil mu'min, memasukkan rasa kegembiraan, rasa kebahagiaan di hati orang lain, itu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbun nas ilallahi anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai Allah itu adalah
orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Wa ahabbul a'mal ilallahi sururun tudkhiluhu ala muslim. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang muslim, au takshifu anhu kurbah, atau engkau hilangkan satu kesusahannya, au taqdi anhu dainan, atau engkau lunasi hutangnya, au tatrudu anhu ju'an, atau engkau hilangkan rasa laparnya. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Jadi Masya Allah ya, termasuk amalan yang dicintai Allah itu apa tadi? Memasukkan kebahagiaan di hati orang lain. Jadi nyenengke wong liya niku ganjarane luar biasa, bahkan termasuk amalan yang dicintai oleh Allah. Jadi coba bayangkan Bapak Ibu, niki gambaran kemawon. Bayangkan kalau hidup ini tidak ada tawa, tidak ada senyuman, tidak ada candaan, rasanya pripun? Yo sepi, hambar. Jadi isinya mung kaku, serius tok, tegang rasanya, karena tidak ada senyuman. Makanya kalau di sekolah-sekolah itu penting supaya anak-anak nggak stres tuh ada perlu namanya ice breaking ya, supaya sirahe sing awale kenceng dadi ya, kendung ya, ora pati mumet ya. Jadi ini juga termasuk idkhalus surur Bapak Ibu ya, menyenangkan orang lain, bahkan bisa menghilangkan kesusahan. Jadi, ya. Bayangkan kalau rumah tangga nggak ada candaannya, rasanya pripun? Ya sepi. Suami istri, ya, jadi kaku, ya, orang nganggo guyonan, ya. Padahal gojekan antara suami dan istri itu malah berpahala. Ning gandeng loro-lorone kenceng kabeh, ya. Ora guyonan blas, ora jawil-jawilan blas, ya. Ya, jadi ini tegang Bapak Ibu. Bapak karo anak kok orang nganggo gojekan, itu yo ada jarak pasti. Padahal bapak nguyel-nguyel anak niku pahala Bapak Ibu. Wong nguyel-nguyel anak we entuk pahala kok apa neh nguyel-nguyel bojo. Lho saestu niku pahala besar Bapak Ibu. Bayangkan kalau di kelas tidak ada canda itu rasanya gimana? Ya tegang. Murid-murid pasti terpaku, duduknya serius. Ning seriusnya bukan karena ingin fokus belajar, ning seriusnya mergone gurune galak. Nah, jadi ternyata seriusnya itu bukan ingin belajar, tapi mergo gurune sing galak Bapak Ibu. Ya. Bayangkan kalau pengajian kok ndak ada candanya. Nah, bisa jadi ngantuk, bisa jadi tidak fokus, tidak perhatian. Jadi Masya Allah, Islam mengajarkan betul bahwa bercanda itu boleh Bapak Ibu, bahkan dianjurkan. Karena sebab termasuk amalan sunnah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi harus tetap melihat ukurannya. Artinya tidak boleh bercandanya itu keblabasan atau melewati batas, alias semuanya pasti ada aturannya. Jadi gojek pun, bercanda pun itu boleh, bahkan dianjurkan. Tapi Islam tetap memberikan pedoman. Jadi ada batasan-batasannya. Bahkan Kanjeng Nabi SAW itu ternyata orang yang senang bercanda Bapak Ibu. Kanjeng Nabi itu ya orangnya lucu juga ternyata. Buktinya apa? Contoh nih, ada satu keterangan hadis di dalam Imam At-Tirmizi. Candaan Nabi
candaan yang penuh dengan hikmah. Suatu hari Bapak Ibu, ada seorang nenek yang datang kepada Rasul, kemudian nenek itu bertanya dengan nada berharap, "Wahai Rasulullah, mbok nyuwun tulung kula didongake supados kula saged mlebet surga. Kula nyuwun dongane nggih Kanjeng Nabi ben kula saged mlebet surga." Apa kata Nabi? Rasulullah SAW pun menjawab dengan senyum, "Mbah, ngapunten nggih Mbah, ten surga niku mboten enten mbah-mbah kaya jenengan niku." Nah, mendengar jawaban Nabi, mbah niku langsung nangis sedih. Kenapa? Ia mengira bahwa ia tidak bisa masuk surga mergone wis tua. Karena belum bisa memahami kalimat dari Kanjeng Nabi tadi. Jadi mendengar itu sang nenek langsung menangis. Ia menyangka bahwa dirinya tidak akan masuk surga karena sudah tua. Maka Nabi SAW pun segera menenangkan nenek itu dan menjelaskan, "Mbah, bukankah Allah itu sudah berfirman bahwa penduduk surga itu semua akan dikembalikan dalam keadaan muda dan penuh dengan kecantikan. Jadi panjenengan mengke yen ten surga pun boten dadi kasepuhan ngenten niki, mengke dadi wong wedok sing ayu enom melih." Jadi engkau masuk surga dalam keadaan bukan lagi sebagai nenek-nenek, tetapi sebagai wanita muda yang cantik. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Jadi gojekannya Kanjeng Nabi itu gojekan yang penuh hikmah, ya. Ora digawe-gawe, ya. Apa adanya, jujur tanpa ada dusta di situ, ya. Tapi gojekannya itu gojekan sing nyeneng ke. Dan ternyata memang betul Bapak Ibu, hadis riwayat Imam Ahmad, Imam At-Tirmizi, ya, dikatakan begini. Rasulullah SAW bersabda, ya, "Yadkhulu ahlul jannah al-jannah murdan bani thalathin wa thalathina sanah." Penduduk surga itu akan masuk surga dalam keadaan yang tidak berbulu di badan dan wajahnya dan berambut hitam dan umurnya 33 tahun. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam At-Tirmizi. Jadi Masya Allah Bapak Ibu, umatipun Kanjeng Nabi sing ditakdirke benjang masuk surga, sing enom didewasakan jadi 33, sing kasepuhan dimudahkan jadi 33. Jadi Masya Allah semuanya akan kembali kepada usia keemasan, yaitu di antara 33 ke atas itu tadi. Jadi yang qadarullah dalam penjelasan, bahkan qadarullah ketika ada anak yang sudah mati, jadi meninggal di usia kecil, besok di surga pun juga akan sama Allah dijadikan orang yang sudah berumur 33 tahun. Artinya apa? Di usia itu adalah usia orang-orang yang sudah matang, bisa merasakan, bisa menikmati semua yang Allah berikan kepada hambanya. Jadi sing enom didewasakan, yang tua dimudahkan. Jadi Masya Allah, jadi ada keterangan yang menyatakan begitu. Jadi gojekannya Nabi itu ora hapus-hapus, tapi gojekan yang memang ada keterangan yang menyatakan begitu. Contoh malih misalnya, candaannya Nabi Muhammad SAW dikatakan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Bapak Ibu, ada seseorang laki-laki dari pedalaman yang bernama Zahir. Nabi SAW sangat mencintai orang itu, dan Zahir pun juga senang memberi hadiah kepada Nabi, ya. Dan Nabi pun juga senang membekalinya ketika hendak pulang. Jadi saking tresnone Nabi dengan orang dari pedalaman itu suka saling memberi hadiah. Suatu ketika
Nabi SAW datang kepada Zahir ketika Zahir sedang berjualan di pasar. Lalu Nabi tiba-tiba memeluk Zahir dari belakang, sementara Zahir tidak tahu siapa yang memeluknya. Lalu Zahir berkata, "Siapa ini? Tolong lepaskan aku." Bareng ketika ia menoleh, ternyata mengetahui kalau yang memeluknya adalah Rasulullah SAW. Justru sing awalnya tolong lepaskan aku, bareng noleh kok sing meluk Kanjeng Nabi, malah Zahir tidak mau, ingin dilepaskan pelukannya. Wah, sapa sing ora seneng nggih dipeluk oleh Kanjeng Nabi. Lalu dengan bercanda nggih, Nabi mengatakan dengan nada seru, mengatakan, "Ayo, siapa yang mau membeli budak ini?" Karena Zahir adalah seorang budak saat itu ya. "Ayo, siapa yang mau membeli seorang budak Zahir ini?" Lalu Zahir menjawab dengan tersenyum, "Wahai Rasulullah, engkau ini akan dapati aku barang yang tidak laku." "Ah, nopo to Kanjeng Nabi, wong kula niku budak sing ora laku." Apa kata Nabi? "Tidak, di sisi Allah justru engkau merupakan orang yang sangat berharga." Nah, jadi di sisi Allah engkau bukan seorang budak, melainkan engkau seorang yang berharga. Jadi Masya Allah, jadi gojekannya Kanjeng Nabi ya, itu gojekan yang Masya Allah membuat orang itu senang. Jadi bukan gojekan yang menyakiti orang, gojekan sing marake atine anyel, boten. Ning gojekan sing marake ati niku seneng Bapak Ibu. Nggih. Benten kalih gojekane kula panjenengan sadaya to Bapak Ibu, ngapunten. Yen Kanjeng Nabi itu bercandanya itu bercanda yang penuh hikmah, nggih. Tapi kadang kula panjenengan ngapunten nggih, orang-orang banyak ini nggih, bercandanya itu kadang bercanda yang membuat celaka. Kenapa bercandanya membuat celaka? Ya karena bercandanya kebablasan, melewati batas Bapak Ibu. Apa ukurannya bercanda melewati batas itu? Ya karena bercandanya berlebihan, bercandanya sudah menghina, bercandanya ada dusta di situ, di mana candaan-candaan yang melewati batas itu, nauzubillahi min dzalik, termasuk perkara yang dibenci. Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, celakalah orang yang berbicara lalu berdusta agar orang itu tertawa. Celakalah dia, celakalah dia. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi Nabi mengingatkan betul. Bahkan gojekan sing isine kebohongan, isinya apus-apus, itu satu perkara yang dilarang. Bahkan Nabi mengatakan sampai 3 kali, celakalah, celakalah. Nah monggo, ini satu perhatian Bapak Ibu. Jadi guyonan yang berbohong demi lucu-lucuan itu dilarang, termasuk misalnya membuat cerita-cerita palsu supaya lucu, Kalau bahasa sekarang ngeprank. Jadi ngeprank temannya dengan maksud bercanda, tapi ujungnya malah celaka Bapak Ibu. Pulau kemutan zaman Bapak Ibu kalau mungkin pernah merasakan zaman-zaman SD kan gojekannya kan kadang gojekan yang melampaui batas. Neng koncone ameh lungguh kursine digeser, nanti jatuh. Enten lho Pak Bu tangga kula digojeki kalih koncone nganten niku gandeng wonge lemu nggih. Dadi meh lingguh tiba karena kusire digeser niku, akhirnya tangan kirinya patah. Terus diurutke. Nah, kesalahannya di mana saya juga nggak tahu nggih. Apa mergo krana diurutke niku wau, bareng niku kok malah dibawa ke rumah sakit, keputusannya diamputasi. Nah, jadi bermula dari digojeki koncone niku wau. Jadi gojekan yang melampaui batas.
dan dilarang. Napa boleh misalnya sing klambine dileboni cecak lah, dileboni coro lah, macam-macam nggih gojekan-gojekan cah-cah sakniki niku nggih ning dalan yo gojekan sehingga oyak-oyakan ora sadar ketabrak. Kan banyak Bapak Ibu. Jadi guyonan-guyonan yang seperti itu ya mari kita hindari. Termasuk candaan yang menghina fisik atau bahkan menghina status orang lain. Ini dilarang. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan surat Al-Hujurat ayat yang ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu justru lebih baik. Lebih baik di mata siapa? Tentu di mata Allah Subhanahu wa taala. Ngapunten Bapak Ibu, kadang-kadang gojekane wong-wong niku ketoke niate gojek nggih, guyon. Ning gojekane nyelekit. Ya, meskipun kita pun jadi orang ya jangan baperan Bapak Ibu. Napa baper niku napa? Bawa perasaan. Ya, tapi kadang ya bagaimana enggak baper ya soalnya gojekane nyelekit banget toh nggih. Contoh misalnya eneng wong awake lemu, wah, terus dilokke, "Jak gajah." Wah. Sak penake dhewe ya gembrot. Nah, termasuk itu terjadi sama anak saya. Ning sekolahan ya anak saya ya lemu nggih, turunane bapake niki nggih. Nah, jadi ning kelas niku diceluk karo kakak-kakak kelas niku, "Gembrot, mlayune aja, ono sing banterno lho mlayu." Nah, cerita ale kula nggih. Lah kamu marah enggak? Enggak. Kamu takut enggak sama orangnya? Enggak ya, alhamdulillah. Ya sing penting ora wedi le nggih. Nah, yo nek pengen ora diceluk gembrot ya sesuk diet. Nah, nggih ngaten mawon nggih. Sing penting niat dulu nggih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah nggih. Atau kadang-kadang mengejek atau menghina gojekan nggih, gojekan ning ngece niku nggih. Jadi kadang ada orang ya sudah bertahun-tahun menikah tapi belum punya momongan. Terus kadang gojekane ngeten iki. Piye to, Nduk? Kanca-kancamu liyane anak wis do perawan kabeh lho. Mosok tekan sprene urung bati. Wah, ngenten niku kan gojekan sing nyelekit banget niku nggih. Nah, atau gojekan ngomong perapatan misalnya nggih. Arep ning ndi? Arep ning kebun binatang to. Arep madake rupa apa piye? Nah, kan gojekan ngenten niku nggih. Nah, monggo. Kalau yang bersangkutan ndak sakit hati mah ndak apa-apa nggih, bisa menerima dengan lapang. Tapi kalau ndak loh persoalannya itu nggih. Jadi monggo. Ternyata dalam Islam itu Bapak Ibu bercanda itu boleh tapi ada batasannya. Maka ada adab bercanda itu seperti apa? Misalnya nggih, satu, nggih, ringkas kemawon nggih. Canda itu tidak boleh dengan berdusta, nggih. Sebagaimana Nabi mengatakan, sesungguhnya aku itu juga bercanda, tapi aku tidak berkata kecuali yang benar. Jadi Nabi juga bercanda, ning gojekane Nabi omongan sing bener, bukan perkataan yang dusta. Yang kedua, adab bercanda itu bagaimana? Tidak menyakiti, tidak menjatuhkan martabat orang lain. Yang ketiga, tidak terlalu sering dan tidak di semua suasana. Nah, kadang-kadang orang niku Bapak Ibu senengane gojek ning ora mudeng wayah. Dalam suasana apapun yo ijik seneng gojek, sehingga nyun pangapunten bisa mematikan hati orang tersebut kalau di mana-mana gojek. Sehingga banyak ditemukan toh Bapak Ibu, bahkan dalam kondisi sholat pun ijik iso gojek, dalam kondisi doa pun ijik iso gojek. Jadi mboten mudeng wayah gojek. Nggih.
Jadi yang keempat, adab berdoa itu bagaimana? Harus bisa menyesuaikan tempat, bahkan menyesuaikan lawan bicaranya. Monggo gojekane cah karo cah cilik ya kudu dipadake karo cah cilik pripun nggih. Gojekan kali kasepuhan nggih monggo. Jadi harus bisa mengetahui lawan bicaranya. Nah, sebagai penutup Bapak Ibu, nggih, Imam Ibnu Qayyim mengatakan nggih, tertawanya hati karena iman itu menyejukkan. Sedangkan tertawanya karena kelalaian itu bisa membinasakan. Jadi yen cara basa Jawane nama ngono ya ngono ning aja ngono. Gojek niku ya kena, ning nek keblabasan bisa membinasakan hati orang itu sendiri. Monggo. Jadi gojek bercanda itu boleh, bahkan termasuk amalan yang dicintai Allah karena idkhalus surur fi qalbil mukmin, menyenangkan hatinya orang mukmin, tapi dengan catatan tadi nggih, tidak ada dusta, tidak menyakiti, tidak menghina, tidak menjatuhkan martabat, kudu mudeng kahanan situasi kondisi, tidak melewati batas, sehingga gojekannya orang mukmin itu gojekan yang menyejukkan, bukan gojekan yang melalaikan atau justru malah membinasakan. Mekaten Bapak Ibu, mugi-mugi kita bisa mendapatkan pemahaman sehingga bercandanya kita bercanda yang mendatangkan pahala. Mekaten mugi-mugi panjenengan sehat selalu nggih. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.